Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo grade 5, welcome back again to Mathematics lesson. Bertemu lagi dengan Miss Putih di pelajaran matematika. How are you today? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan masih semangat untuk belajar dari rumah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang review. Kita akan review kembali materi-materi yang sudah pernah teman-teman pelajari. Nah, teman-teman, minggu ini adalah minggu terakhir teman-teman untuk belajar di semester 1. Semoga semuanya masih terus semangat ya, dan tetap berusaha untuk menyelesaikannya sampai akhir. Semangat teman-teman! Oke. Nah, sekarang boleh dipersiapkan dulu buku, map, dan alat tulis kalian. Jika sudah siap, mari kita mulai. Before we continue our lesson, let's pray together by saying Basmalah and Dua before studying. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi dzirni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Nah, teman-teman masih ingat apa yang sudah kita pelajari di semester ini? Kita mulai ya. Salah satunya adalah the whole numbers. Nah, sekarang mari kita selesaikan apa yang diminta dari soal ini. Write in numerals. Berarti teman-teman menjawabnya dalam bentuk angka. Oke, kita lihat contoh yang pertama. 9,821,637. Oke, kita tulis masing-masing ya. 9 juta. Berarti kita tulis di depan 9. Nah, karena jutaan, berarti di belakang angka 9 ini akan ada 6 angka. 821,000 berarti 821.000. Ada thousand ya, berarti 821.000. Oke, next 637. 600 600 dan 37 37. Berarti 637. Nah, inilah jawaban untuk soal yang pertama. Selanjutnya, soal yang kedua. 6.590. Oke, di sini angkanya masih jutaan. 6 million, berarti 6 juta. Maka di belakang angka 6 ini akan ada 6 angka. Tapi di sini langsung saja 590. Kalau teman-teman perhatikan, di soal sebelumnya, di sini ada thousand, ada angka ribuannya. Yang ini nggak ada. Berarti semuanya ini 3 angka di belakang angka 6 ini adalah 0 semua. Karena tidak ada angka ratusan ribu sampai angka ribuannya. Baru setelah itu 590. Maka di belakangnya lagi adalah 500, 590 berarti 90. Nah, berarti angka yang dimaksud adalah ini. Mari kita lihat contoh selanjutnya. Nah, kita akan melihat bagaimana cara menghitung operation with use of brackets atau bagaimana menghitung operasi dengan tanda kurung ya. Di sini ada tanda kurung. Oke. Apa yang harus kita lakukan kalau kita menemukan angka di dalam tanda kurung? Ya, berarti kita harus selesaikan lebih dahulu. Sehingga 280 dibagi 70 dikali 15 ditambah 45 dalam tanda kurung. Maka yang harus kita selesaikan adalah ini dulu. Maka 280 dibagi 70 dikali hasil penjumlahannya adalah 60 atau 60. Baru setelah itu teman-teman bagi 280 dibagi 70, yaitu 4. Dan
multiply 4 by 60 atau 4 dikali 60. Hasilnya adalah 240 atau 240. Mari kita lihat contoh selanjutnya. Nah, di sini kita akan membahas tentang fractions atau pecahan. A string was cut into two pieces measuring 4 3/4 meters and 2 7/10 meters. What was the original length of the string? Jadi ada sebuah tali was cut atau dipotong menjadi dua bagian. Masing-masing itu 3/4 meter dan 7/10 meter. Pertanyaannya, what was the original length? Berarti berapa panjang tali itu semula atau sebelum dibagi menjadi dua. Nah, berarti jika yang ditanya adalah panjang sebenarnya atau sebelum dipotong, sama saja seperti kita menjumlahkan kedua panjang tali ini. Berarti kita tinggal jumlahkan kedua tali tersebut. Oke, berarti kita tulis penjumlahannya 4, 3/4 meter ditambah 2 7/10. Karena di sini penyebutnya itu belum sama, yang satu adalah 4, yang satu adalah 10, berarti sebelum kita jumlahkan, kita harus mengganti penyebutnya terlebih dahulu. Maka kita lanjutkan. Oke, tadi kita tahu di sini sebelum pecahan ada angka juga, maka kita pisahkan dulu angka selain pecahannya. Berarti 4 ditambah 2. Baru kita jumlahkan pecahannya. Jangan lupa kita harus mengganti terlebih dahulu penyebutnya. Nah, berapakah common factor dari 4 and 10? Atau berapa faktor kelipatan terdekat dari 4 dan 10? Oke, misalnya kita lihat yang terdekat dengan angka 10 ya. 15, apakah 15 bisa dibagi 4? Tidak bisa. Kemudian 20, apakah 20 bisa dibagi 4? Bisa. Bisa dibagi 10? Bisa. Berarti dia adalah kelipatan terkecil dari 4 dan 10. Maka kita tulis di sini jadi 20. Lalu masing-masingnya kita ubah. 20 dibagi 4 adalah 5, 5 dikali 3 adalah 15. Jadi di sini adalah 15 atau 15. Kemudian di sini 20 dibagi 10 adalah 2, dikali 7 adalah 14. Sehingga tinggal kita jumlahkan. 4 ditambah 2 adalah 6. Dan 15 ditambah 14 adalah 29. Berarti di sini 6, 29/20. Selanjutnya, karena di sini bagian pembilangnya masih lebih besar daripada penyebut, berarti kita masih bisa sederhanakan. Caranya, seperti yang sudah kita pelajari, bagi pembilangnya dengan penyebut. Maka 29 dibagi dengan 20. Maka kita akan dapat 1, yaitu 20. Ternyata masih ada sisanya. Sisanya adalah 9. Berarti, untuk mendapatkan hasil sederhananya,
Kita jumlahkan dulu 6 ditambah 1. Yaitu dari sini, baru sisanya tadi ada 9. Maka 9 per 20. Sehingga hasilnya adalah 7, 9 per 20. Nah, inilah original length of the string, atau panjang awalnya dari tali itu. Mari kita lihat contoh selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang area. Find the area of the shaded part. Kita diminta mencari area atau luasan dari bagian yang diarsir, yaitu yang ini. Nah, jika teman-teman perhatikan, ABCD adalah sebuah rectangle atau persegi panjang dengan length atau panjang yaitu 15 cm and width itu 10 cm. Lebarnya adalah 10. Nah, lalu bagaimana cara mencari area yang diarsir? Nah, kita ingat-ingat dulu bagaimana cara menghitung luasan segitiga. Luasan segitiga dapat kita hitung dengan yaitu setengah atau half. Jadi area of triangles, area dari sebuah segitiga itu adalah setengah dikali alasnya atau base, kemudian dikali tingginya atau height. Nah, inilah luasan dari sebuah segitiga. Karena bagian yang diarsir ini adalah segitiga, maka kita cari dulu mana alas dan mana tingginya. Sekarang, mari kita cari dulu mana alas dan tinggi dari segitiga ini. Manakah alas dari segitiga ini? Ya, alasnya adalah bagian ini. Misalnya di sini Miss kasih nama dengan E. Berarti alasnya adalah BE. Ini base. Lalu mana tingginya? Nah, tingginya itu adalah garis tegak lurus dari alas menuju puncak tertinggi. Ini alas, kemudian puncaknya di sini. Jika kita tarik garis lurus, maka kita akan mendapatkan garis CD. Nah, di sini nanti tegak lurus. Nah, inilah tingginya. Berarti untuk menghitung luasan dari daerah yang diarsir, kita harus cari dulu panjang BE atau alasnya. Karena di sini sudah diketahui 6 cm dan lebarnya di sini adalah 10, maka bagian BE ini yaitu 10 dikurangi 6 sama dengan 4 cm. Dan baru kita cari area dari segitiganya, yaitu setengah dikali alas. Alasnya tadi adalah 4 cm. Lalu dikali tingginya. Tingginya di sini adalah 15. Maka dikali 15. 4 dibagi 2 adalah 2. 2 dikali 15 adalah 30. So, the area of the shaded part is 30 cm square. Sekarang, mari kita lihat contoh terakhir yaitu tentang volume. A rectangular tank measuring 32 cm by 20 cm by 18 cm contained 3.2 liters of water at first. Berarti, tadinya ada sebuah tangki berbentuk balok yang memiliki ukuran 32 dikali 20 dikali 18 cm. Isinya yaitu 3,2 liter air.
Some water was poured into the tank until it was 2/3 full. Kemudian, air dimasukkan ke dalam tank itu sampai penuh 2/3-nya. Pertanyaannya, how much water was added into the tank? Yang ditanya yaitu berapa banyak air yang ditambahkan ke tangkinya, sehingga tangkinya menjadi penuh 2/3-nya. Oke, berarti apa yang harus kita cari terlebih dahulu? Kita harus cari terlebih dahulu volume air yang terakhir, yaitu 2/3 penuh ini nilainya berapa mili. Caranya yaitu dengan mengalihkan seluruh ukuran dari baloknya, yaitu panjangnya atau length, kemudian breadth atau lebar, kemudian tingginya atau height. Karena volume dari kuboid atau balok yaitu panjang dikali lebar dikali tinggi. Karena yang kita cari bukan volume tangki baloknya, tapi volume airnya, yaitu air yang terakhir ketika dia sudah penuh 2/3, maka jangan lupa untuk menambahkan 2/3. Jadi 2/3 dikali 32 dikali 20 dikali 18. Hasilnya adalah 7,680 cubic centimeters. Ini untuk volume air yang terakhir. Nah, kita hitung volume awal airnya, yaitu 3.2 liters atau 3,2 liter. Nah, di sini dia berbeda sendiri satuannya, yaitu liter. Maka kita ubah dahulu dia menjadi sentimeter kubik atau cubic centimeters. Nah, kemarin kita tahu 1 mili nilainya sama dengan 1 cubic centimeter. Berarti sama saja kita mengubah 3,2 ini menjadi mililiter. Jadi 3,2 liter sama dengan 3.200 ml. Dari mana? Karena dia kita kalikan dengan angka 1000. 1 liter 1000 mili. Maka sama seperti 3.200 cm kubik. Sehingga untuk mendapatkan berapa volume air yang ditambahkan, kita tinggal kurangi volume akhir, yaitu 7.680 dikurangi volume awal. Maka air yang ditambahkan adalah 4.480 cm kubik. Oke teman-teman, itu tadi review kita tentang materi yang sudah pernah kalian pelajari. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Sekarang, coba buatlah sebuah catatan pada kertas gambar atau HPS yang berisi formula, area dari persegi atau square, rectangle atau persegi panjang, dan triangle atau segitiga. Juga cara menghitung volume dari kubus dan balok. Catatan ini untuk membantu kalian mengingat rumus-rumus yang sudah pernah kalian pelajari, sehingga untuk mempersiapkan diri kalian pada penilaian akhir semester nanti. Di sini, Miss sudah memberikan contoh. Contohnya seperti ini. Kalian tulis area dari persegi panjang atau rectangle dan persegi. Di sini dia menggunakan contoh. Teman-teman boleh juga cukup gunakan rumusnya saja. Misalnya, rectangle sama dengan panjang kali lebar. Atau length multiply by width. Itu juga boleh. Atau contoh lainnya seperti ini.
Nah, kalau yang ini dia hanya volume saja. Intinya, dalam satu kertas ini sudah mencakup semua rumus dari persegi, persegi panjang, segitiga, kubus, dan balok. Jika sudah selesai, teman-teman boleh fotokan kepada Miss Putih. Semoga dapat dipahami ya, teman-teman. Okay, grade 5, this is the end of our lesson. Now, let's finish the class with hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.